Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan ujian tengah semester tentang cara konfigurasi dasar router OS. Di sini perkenalkan, nama saya Dava Liverdiananda dengan NPM 316 dan juga ada teman saya Yofi Ibnu Nasikin yang dengan NPM 128. Langsung aja, ini ada topologi sederhana yang juga menjadi bagian soal dari UTS ini. Di sini ada internet sebagai DHCP klien dari router OS CHR, dan di router OS CHR itu terhubung di dua PC, yaitu sebagai network admin dan juga Ether 3 sebagai klien. Di Ether 2 network admin itu akan diisi dengan IP 192.168 dan 2 digit NIM terakhir, yaitu NIM saya berarti 192.168.16.1, dan juga Ether 3 diisi oleh 2 digit NIM terakhir NPM dari teman saya, yaitu 172.16.281. Next. Dan di sini akan terjadi konfigurasi jaringan yang menghubungkan antara router ke internet. Di interface list ditampilkan Ether 1, 2, dan 3, yaitu Ether 1 yang berperan sebagai internet, Ether 2 sebagai network admin, dan Ether 3 sebagai klien. Lalu pergi ke DHCP klien untuk membuat IP dari Ether 1 secara otomatis dengan cara klik tambah, yang interface dipilih yang internet, lalu apply OK. Ini akan mengambil IP dari internet secara otomatis, yang mendapat IP address-nya yaitu 192.168.115/24. Lalu kita konfigurasikan DNS. Di DNS ini kita mengambil sampel DNS dari Google, yaitu 8888. Lalu klik allow remote request dan apply OK. Lalu kita konfigurasikan NAT. Diklik IP, terus ke firewall, pilih NAT, lalu klik tambah ke chain, lalu pilih SCR NAT, lalu ke out interface, kita pergi ke internet atau Ether 1, lalu pergi ke action, kita pilih mesh query, klik apply dan OK. Selanjutnya kita pilih IP terus address buat membuat IP dari Ether 2 dan 3. Di sini akan otomatis terbuat Ether 1 net. Lalu kita masukkan Ether 2 network admin, yaitu 192.168.16.1.
Lalu kita buat yang enter 3 sebagai klien. Kita masukkan 172 168 281, lalu klik apply dan OK. Selanjutnya konfigurasikan DHCP server. Di IP DHCP server. Selanjutnya klik DHCP setup. Interface bagi network admin, klik next sampai sukses terbuat. Selanjutnya klik DHCP setup lagi untuk konfigurasi sebagai klien, sama seperti konfigurasikan network admin, next sampai sukses terbuat. Maaf tadi kelupaan soal konfigurasi username dan password di MikroTik. Di sini di Winbox ini bisa untuk mengkonfigurasikan atau mengatur password dan username MikroTik, yaitu dengan cara klik sistem lalu ke user, klik admin, kita ganti namanya menjadi misalnya DMC, lalu pergi ke password, misalnya password baru DMC123, lalu confirm password, masukkan password yang tadi, klik apply dan OK. Dan kita buktikan bahwa password dan username udah tersetting. Misalnya kita login sebagai admin dan passwordnya kita coba dihapus dulu, kita coba login sebagai default, ternyata tidak bisa. Kita coba ke username yang sudah dibuat, masukkan password tadi dan kita connect. Username dan password udah tersetting di sini di Winbox. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang bandwidth, limitasi, queue dan juga web proxy. Oke, jadi saya akan melanjutkan tentang konfigurasi router OS-nya. Lalu jika tadinya sebelumnya sudah melakukan setup DHCP server, maka komputer yang mencoba menghubungkan ke routernya maka akan tampil di bagian list. Di sini sudah tampil bahwa host dari Ubuntu dan desktop atau Windows 10 sudah terhubung. Lalu untuk mencoba untuk menguji apakah benar telah terhubung ke router, maka kita akan melakukan percobaan melalui ping. Pertama kita akan melakukan ping ke network admin terlebih dahulu, yaitu 192.16.254. Lalu kita akan ping ke klien 192.168.254.
maaf ada kesalahan. Untuk ping klien 172 168 28 254. Jadi di sini terlihat bahwa dari network admin dan klien ini sudah terhubung ke router. Lalu kita akan mencoba melakukan ping dari komputer klien dan network admin untuk melihat apakah sudah terkoneksi dengan internet. Kita akan mencoba melakukan ping ke google.com, ping google.com. Di sini terlihat bahwa sudah berhasil setiap komputer dari klien dan admin dengan internet. Lalu untuk percobaan yang ujian terakhir yaitu apakah melihat apakah komputer klien ini dan komputer admin terhubung atau tidak, maka kita mencoba untuk melakukan ping dilakukan dari komputer klien ke admin dan atau sebaliknya admin ke klien. Kita melakukan ping dari Windows 10 sebagai admin ke Ubuntu-nya sebagai klien, maka pingnya 172 168 28 254. Lalu dari klien ke admin kita coba melakukan ping 52 168 16 254. Di sini terlihat bahwa sudah berhasil melakukan ping antara klien ke admin dan admin ke klien. Lalu kemudian kita akan lanjut ke konfigurasi selanjutnya yaitu queue. Queue itu sendiri digunakan untuk memanajemen bandwidth agar antara komputer klien atau admin dan admin mendapatkan bandwidth yang sama. Cara untuk mengkonfigurasikannya, kita akan memilih queue. Lalu pada bagian menu simbol queue kita akan menambahkan aturan baru. Misalkan jika kita mau membuat beban bandwidth yang berbeda antara klien dan admin, maka kita perlu membuat aturan yang berbeda. Misalkan untuk nama untuk queue untuk admin, maka admin, kalau targetnya yaitu network ID-nya admin yaitu 172 68 lalu 16 024. Lalu kita mencoba masukkan misalkan untuk target uploadnya adalah 512 dan target downloadnya adalah 512. Lalu kemudian misalkan jika kita mau melakukan pembatasan limitasi ini di jam-jam tertentu saja atau di hari tertentu saja, maka kita perlu menambahkan bagian time. Misalkan admin akan melakukan batasan di jam kerja mungkin sekitar jam 7 sampai jam 5 atau jam 17. Lalu harinya akan dipilih setiap hari dari Senin sampai misalkan sampai Jumat. Lalu kita apply. Oke.
Lalu kita akan nambahkan terbaru untuk klien. Targetnya sedikit 2, 68, 28, dan 24. Misalkan target outputnya 256 dan target dulunya juga 256. Lalu jam waktunya misalkan kita lakukan yaitu sama. Kita play. Play dan oke. Lalu jadi di sini terlihat bahwa Q dari sini masih merah-merah karena jamnya sendiri masih belum sesuai dengan jam sekarang, maka kita perlu untuk melakukan setting energi klien pada sistem. Lalu energi klien kita aktifkan terlebih dahulu. Lalu primary energy server di sini bisa kita ambil dari website nppool.org dan copy servernya untuk balikan server NTP-nya. Kita apply. Setelah kita mendapatkan server, kita oke. Lalu kemudian kita setting jamnya, bagian clock. Kita pilih time zone nya bagian Asia Jakarta. Kita play. Karena sudah sesuai, maka kita oke. Setelah ini, karena sudah tidak merah, maka ini sudah berlaku dan berarti ini Q ini pembatasan bandwidth ini akan berlaku mulai jam 7 sampai jam 5 sore di hari-hari Senin sampai Jumat. Setelah itu kita akan mencoba untuk menguji apakah benar sudah terlimitasi pada bagian komentar admin dan klien. Kita akan mencoba buka website speed test. Oke, jadi di sini sudah terlihat bahwa limitasi dari kedua komputer yaitu admin dan klien telah berhasil, yaitu untuk komputer admin sendiri bandwidthnya berada di bawah 0,5 Mbps dan sedangkan untuk komputer klien bandwidthnya berada di 0,2 Mbps. Lalu kita akan melakukan konfigurasi selanjutnya yaitu konfigurasi web proxy. Kita aktifkan terlebih dahulu.
Proxy itu sendiri nantinya digunakan untuk memblokir situs-situs website tertentu, sehingga tidak bisa diakses oleh komputer klien atau admin. Caranya itu kita buka setting web browsing-nya, kita aktifkan, lalu kita setting portnya, atau bisa juga default 8080, lalu kita ganti case administratornya dengan misalkan menggunakan email. Lalu kita centang case on disk-nya, kita play dan oke.